6 yang beranggotakan saya sendiri, Afrin Alia Roma, dengan NIM 240210401029, dan rekan saya Lina Mumtazah Anwari dengan NIM 240810101107. Saya Firani Cantika Septania dengan NIM 2408101109. Saya Afrida Maulani dengan NIM 240810102052. Saya Zaki Diakhari dengan NIM 240810102068. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kasus yang ada di masyarakat, yakni pedagang kaki lima yang berjualan di area trotoar. Spesifiknya ada di Jalan Jawa, Kabupaten Jember. Fungsi utama dari trotoar sendiri yakni sebagai fasilitas bagi pejalan kaki untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mereka di jalan raya. Namun, di Jalan Jawa, Kabupaten Jember, fungsi tersebut bergeser karena adanya pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Situasi ini menimbulkan dampak seperti terganggunya hak dari pengguna atau pejalan kaki. Selain itu juga melanggar peraturan yang ada. Maka dari itu, kami kelompok 6 tertarik untuk membahas kasus ini karena kami ingin mengulik lebih dalam terkait bagaimana kasus ini dari sudut pandang pedagang kaki lima maupun dari sudut pandang pejalan kaki. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak videonya. Analisis faktor-faktor terjadinya masalah. Yang pertama yaitu lokasi yang dianggap strategis. Pedagang kaki lima memilih di trotoar Jalan Jawa karena lokasinya strategis dekat dengan kampus, kantor, dan juga sekolah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hasan yang merupakan pedagang kaki lima di trotoar Jalan Jawa sejak 1999, menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang terbaik dibandingkan dengan alternatif lokasi lainnya seperti Jalan Riau atau Kaliurang yang dianggap kurang strategis dan kurang menguntungkan bagi mereka. Selain itu, hal yang mempengaruhi adalah harga sewa ruko di sana relatif mahal dibandingkan dengan pendapatan yang mereka dapatkan sehari-harinya, yaitu hanya sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah saja. Yang kedua, yaitu minimnya penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2 melarang penggunaan trotoar untuk aktivitas selain pejalan kaki, kenyataannya banyak PKL di Jalan Jawa itu masih tetap berjualan tanpa adanya izin resmi. Menurut kajian yuridis tentang izin pedagang kaki lima di Jalan Jawa, sebagian besar PKL di Jalan Jawa itu tidak memiliki izin resmi sesuai dengan Peraturan Daerah Jember Nomor 6 Tahun 2008. Sebagian besar hanya memiliki izin yang bersifat informal, seperti izin kepada ketua paguyuban atau lurah setempat. Yang ketiga, kurangnya alternatif tempat berjualan yang memadai. Berdasarkan dari wawancara yang telah kami lakukan bersama Bapak Imam, yang sudah berjualan kurang lebih selama 5 bulan di area trotoar Jalan Jawa, menjelaskan bahwa mereka sudah membayar sejumlah uang kepada para petugas untuk menjamin lahan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum memiliki tempat yang memadai untuk para pedagang kaki lima. Yang keempat, kebijakan Satpol PP tentang perizinan pedagang kaki lima. Berdasarkan kajian dari Yudiris tentang perizinan PKL di Jalan Jawa, Satpol PP tidak terlalu menegaskan di lokasi tersebut karena lokasi tersebut masih kawasan pendidikan, sehingga Satpol PP dapat memberikan kelonggaran kepada pedagang kaki lima selama mereka tidak membuat kerusuhan dan tetap menjaga ketertiban lingkungan. Meskipun kondisi ini dapat dimaklumi dari sisi sosial dan ekonomi, kondisi ini juga dapat memperkeruh suasana, seperti para pedagang yang dapat semena-mena menggunakan trotoar tanpa seizin siapapun, sehingga dapat memperkeruh suasana di area tersebut yang seharusnya menjadi tempat untuk para pejalan kaki. Dampak dari keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di trotoar Jalan Jawa yaitu yang pertama, kebutuhan pejalan kaki yang terabaikan. Fungsi dari trotoar yaitu sebagai jalur pejalan kaki dapat terganggu akibat adanya PKL. Salah satu pejalan kaki menyatakan bahwa ada PKL yang warungnya menonjol ke jalan, jadi pejalan kaki harus berjalan lebih ke tengah yang beresiko terserempet kendaraan. Alih fungsi trotoar tersebut membuat pejalan kaki harus berbagi ruang dengan kendaraan, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua yaitu keindahan trotoar berkurang. Adanya PKL yang berjualan di trotoar mengurangi estetika dan keindahan ruang publik tersebut. Trotoar yang seharusnya bersih dan rapi, kini menjadi kumuh dan kurang enak dilihat. Yang ketiga yaitu parkir yang menghambat kelancaran lalu lintas. Keberadaan kendaraan yang parkir di sepanjang trotoar atau di sekitar area PKL menghambat arus lalu lintas, sehingga dapat mengakibatkan kemacetan. Penanggulangan PKL dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, yakni penetapan lokasi binaan. Penetapan lokasi binaan, yakni lokasinya ditetapkan peruntukannya bagi para PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik secara permanen maupun sementara. Lalu yang kedua, ada pemindahan lokasi PKL. Pemindahan lokasi PKL ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa tahapan. Yang pertama, rapat sosialisasi. Yang kedua, rapat koordinasi. Yang ketiga, pengukuran lahan. Dan yang keempat adalah penetapan lapak. Lalu yang ketiga, penertiban lokasi PKL. Penertiban lokasi PKL ini dapat dilakukan secara persuasif dan edukatif, seperti memberikan arahan, memberikan himbauan, dan pembinaan kepada para PKL agar tidak berjualan di area yang terlarang. Yang keempat, yakni penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum seperti kesehatan, keamanan, kebersihan lingkungan, dan lain-lain.